Perkenalkan, nama saya Mutiara Nur Syabani. Perkenalkan, nama saya Dia Asa Tobigula. Perkenalkan, nama saya Senitan Kusuma Dewi. Kita dari kelas 10 IPS 2 dari kelompok 6 akan mempraktekkan cara menanam pakcoy dengan teknik hidroponik sistem WIC. Apa sih hidroponik itu? Hidroponik adalah salah satu metode dalam budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan hara nutrisi bagi tanaman. Sedangkan sistem WIC ini itu apa sih? Sistem WIC adalah sistem pasif, yang berarti tidak ada bagian yang bergerak. Larutan nutrisi ditarik ke dalam media tumbuh dari wadah nutrisi dengan sumbu. Biasanya sumbu menggunakan kain flanel atau jenis bahan lain yang mudah menyerap air. Sekarang kita langsung masuk aja ke proses penyemaian yuk. Nah, sebelum kita masuk ke proses penyemaian, kita punya tips and trick nih. Cara biar kita tahu mana bibit yang baik untuk ditanam dan mana yang enggak. Siapkan gunting. Siapkan gelas berisi air secukupnya. Dan yang terpenting adalah siapkan bibit yang hendak kita tanam. Masukkan bibit ke dalam gelas berisi air secukupnya. Bisa kita lihat ada bibit yang mengambang dan ada bibit yang tenggelam. Yang tenggelam artinya bibit itu baik untuk dipakai. Sedangkan yang mengambang artinya bibit itu tidak baik untuk dipakai, sehingga boleh dibuang saja. Bibit direndam di air selama 2-3 jam. Sekarang kita akan masuki proses penyemaian. Siapkan bak berisi air, lalu siapkan rock wool, basahi rock wool. Potong-potong rock wool menjadi 2,5 cm. Siapkan sumpit untuk membolongi, lalu bolongi, dan setelah itu masukkan bibit. Simpan rock wool di tempat yang terkena sinar matahari, tidak harus secara langsung, asal saja. Nah, ini adalah rock wool di hari kedua. Bisa kita lihat belum ada tumbuhnya kecambah. Tapi walaupun begitu, kita harus selalu menjaga kelembabannya. Kita harus selalu menyiramnya setiap hari dan setiap pagi. Nah, ini adalah keadaan rock wool di hari ketiga. Sudah mulai tumbuh kecambah ya. Nah, seperti biasa kita harus selalu menjaga kelembabannya dengan cara menyiramnya setiap pagi, setiap hari. Berikut adalah foto-foto perkembangan rock wool dari hari ke hari ya guys. Nah, foto yang ini tuh menunjukkan bahwa kita bisa melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu proses pindah tanam. Sekarang yuk ikut kita lihat proses pindah tanam. Pertama, kita menyiapkan wadah berisikan air sebanyak 1 liter. Lalu kita siapkan pupuk AB mix. Pertama masukkan pupuk A sebanyak 5 ml. Lalu aduk sampai merata. Lalu kita masukkan pupuk B sebanyak 5 ml. Jadi kita simpulkan bahwa masing-masing pupuk itu dimasukkan sebanyak 5 ml ya guys. Lalu aduk sampai merata. Lalu siapkan triplex atau benda yang bisa dibolong-bolongin seperti itu ya guys. Itu tuh gunanya buat penyangga netpot. Nah, kita langsung aja masuk ke dalam proses pindah tanam aja ya guys. Pertama siapkan netpot yang udah diberi kain flanel sebagai sumbu. Lalu masukkan rock wool ke dalam netpotnya. Lalu masukkan netpot ke dalam bak berisi air 1 liter yang sudah dicampur dengan AB mix. Bagi yang bingung kain flanelnya tuh buat apa sih? Jadi kain flanel tuh sebagai sumbu atau yang nantinya tuh sebagai penyalur nutrisi AB mix ke rock woolnya. Nah, berikut merupakan potret perkembangan tanaman kangkung dari hari ke hari ya guys.
Nah, foto berikut udah menunjukkan bahwa kita sudah siap memasuki masa panen. Nah, sekarang yuk ikut kita untuk melihat ada apa aja sih proses di masa panen ini tuh. Semuanya, sekarang kita sudah memasuki masa panen. Nah, di sini tuh kita lagi ngapain sih? Jadi di sini tuh kita lagi pisahin antara netpot dengan rockwoolnya dan rockwool dengan tanamannya gitu. Nah, ini adalah hasil kita panen, guys. Banyak banget kan? Jadi sekarang kita akan mengemas kangkungnya. Nah, kita masukin kangkungnya nih ke dalam kemasan yang udah kita pilih. Ini adalah logo bisnis kita. Kali gak ada mukanya nih. Oh. Nah, si logo bisnis kita ini tuh nantinya ditempel di plastik kemasan. Keren banget, gila. Nah, di sini kita ngelanjutin proses pengemasannya sampai semuanya udah dikemas dengan baik. Pokoknya sampai udah siap untuk dijual. Ini hasilnya. Mantap. Ada 4 bungkus gitu. Karena kondisi yang tidak memungkinkan, akhirnya kita berjualan hanya lewat online saja melalui Instagram. Tadi sudah ada yang customer yang order ke kita. Coba lihat ya. Ini udah ada yang order. Diantar ke Kandara Subang. Jadi kita sistemnya delivery order. Kita jual 1 bungkus gitu. Ini harganya 3.000. Jadi sekarang kita mau nganterin ke Kandara Subangnya. Gas. Sekarang kita mau proses pengirimannya. Udah. Guys, selesai. Guys, jadi tadi kita udah nganterin kangkungnya ke customer. Ini uang yang udah dihasilin kita tadi jualan kangkung. Sama ini sisa kangkung yang belum terjual. Nah, di dalam week system ini pasti ada kelebihan dan kekurangannya dong. Nah, kalau kalian mau tahu apa aja nih kelebihan dan kekurangannya, yuk disimak. Kita jelasin di kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama, penggunaan lahannya lebih efisien nih. Terus yang kedua, tanamannya berproduksi tanpa menggunakan tanah. Jadi di sini tuh menggunakan media air. Terus kuantitas dan kualitas produksinya lebih tinggi dan lebih bersih. Yang kita lihat ya, kayak sehat banget sih tanamannya tuh. Terus yang keempat, pengendalian hama dan penyakitnya lebih mudah. Buat kekurangannya, yang pertama membutuhkan modal yang besar. Kenapa ya? Bukannya week system itu salah satu sistem yang membutuhkan modal yang sedikit ya? Nah, jadi gini, kita tuh alat-alatnya tuh semuanya tuh beli gitu guys. Jadi makanya modal kita tuh besar. Kalau misalkan seandainya kita pakai barang-barang yang udah ada, mungkin modalnya nggak begitu besar. Makanya di sini kita cantumin kekurangannya membutuhkan modal yang besar. Terus yang kedua nih, boros air yang kita rasain nih ya. Semakin tumbuhannya besar, maka makin boros air guys. Nih, kayak misalkan penggantian nutrisi biasanya paling cuma beberapa kali sehari. Tapi kalau misalnya udah besar kan akarnya makin banyak tuh ya. Nah, misalkan hari ini diganti, besoknya juga udah ngisi lagi gitu guys. Jadi boros banget sama yang namanya air. Terus yang ketiga, butuh penanganan yang intensif. Kenapa ya kayak gitu? Jadi yang kita rasain nih ya selama kita nanam ini tuh nggak semudah kalau misalnya kita nanam di tanah nih guys. Kita tuh kalau misalnya nanam secara sistem itu benar-benar butuh penanganan yang intensif. Kita tuh harus merawat dengan secara teratur gitu. Kalau misalkan kita sampai salah cara, kemungkinan untuk gagalnya itu sangat besar guys. Jadi makanya kita benar-benar harus merawat itu yang benar banget gitu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita baru pulang cuy, gila. Hujan.